Assalamualaikum teman Seng Berlian. Apa kabar teman-teman semua? Tentunya pasti baik. Terima kasih sudah nonton di channel Seng Berlian kesayangan kalian. Mudah-mudahan tetap semangat menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Anakku pembawa rezeki. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah sepasang suami istri, Bayu dan Rina. Mereka adalah keluarga sederhana yang hidup dalam keterbatasan. Bayu bekerja sebagai buruh bangunan, sementara Rina membantu di warung makan dengan upah harian yang tak seberapa. Mereka tinggal di rumah kayu tua yang hampir roboh, dengan atap bocor dan dinding yang mulai dimakan usia. Meskipun hidup pas-pasan, mereka selalu bersyukur dan berusaha menjalani hidup dengan ikhlas. Namun, di lubuk hati mereka, ada satu doa yang terus mereka panjatkan agar diberikan. Seorang anak yang akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Setelah bertahun-tahun menanti, akhirnya doa mereka terkabul. Rina hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan. Mereka merekamnya Tria, sebuah nama yang mereka ambil dari gabungan doa dan harapan. Sejak Tria lahir, kehidupan mereka mulai berubah sedikit demi sedikit. Awalnya, perubahan itu tidak begitu ketara. Namun, seiring berjalannya waktu, keberuntungan mulai menghampiri mereka. Suatu hari, Bayu yang biasanya hanya bekerja sebagai buruh harian, tiba-tiba mendapat tawaran bekerja di sebuah proyek besar dengan gaji yang lebih baik. Beberapa bulan setelah itu, bosnya melihat dedikasi dan kerja kerasnya, lalu mengangkatnya menjadi mandor. Gaji Bayu pun meningkat drastis. Di sisi lain, Rina yang tadinya hanya membantu di warung makan, tanpa disangka-sangka ditawari oleh pemilik warung untuk ikut mengelola usaha tersebut. Perlahan-lahan, warung itu berkembang pesat dan Rina dipercaya sepenuhnya untuk menjalankannya. Sejak Tria lahir, rezeki kita terus mengalir, kata Rina pada suatu malam. Bayu mengangguk setuju. Aku juga merasakannya. Mungkin benar kata orang tua dulu, anak bisa membawa berkah. Ketika Tria menginjak usia 3 tahun, keberuntungan semakin berpihak pada keluarga kecil ini. Suatu hari, Bayu bertemu dengan seorang pengusaha yang sedang mencari mitra kerja untuk membangun sebuah proyek perumahan di desa mereka. Tanpa ragu, Bayu memberanikan diri menawarkan diri untuk ikut mengelola proyek tersebut. Dengan pengalaman dan kerja kerasnya, ia dipercaya sebagai salah satu kontraktor dalam proyek besar itu. Dari proyek pertama itu, Bayu mulai meraup keuntungan besar. Ia kemudian memutuskan untuk membuka usahanya sendiri di bidang konstruksi. Dalam waktu 5 tahun, usahanya berkembang pesat dan ia menjadi salah satu kontraktor ternama di daerahnya. Di sisi lain, Rina yang awalnya hanya mengelola warung makan, akhirnya memiliki ide untuk membuka restoran sendiri. Dengan tabungan yang mereka kumpulkan, ia membuka rumah makan besar yang langsung menerima berbagai makanan hangat dari masyarakat. Namun, di tengah kesuksesan mereka raih, ujian datang. Tria tiba-tiba jatuh sakit. Dokter mengatakan ia mengalami kelainan yang memerlukan operasi besar. Biaya operasinya tidaklah sedikit. Meskipun mereka sudah memiliki banyak uang, rasa cemas tetap membuat hati mereka cemas. Di saat seperti itu, Bayu dan Rina menyadari bahwa semua yang mereka miliki adalah titipan. Mereka hanya bisa berdoa dan berusaha yang terbaik untuk kesembuhan Tria. Beruntung, operasi berjalan lancar dan Tria kembali sehat. Sejak saat itu, Bayu dan Rina semakin sadar bahwa kekayaan bukanlah segalanya. Mereka mulai aktif berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. 10 tahun berlalu, Tria tumbuh menjadi anak yang pintar dan berbakat. Ia selalu rendah hati, rajin belajar, dan tidak pernah sombong dengan kekayaan orang tuanya. Bayu dan Rina kini hidup dalam kemakmuran, tetapi mereka tetap sederhana dan tidak lupa dengan masa-masa sulit yang pernah mereka lalui. Mereka percaya bahwa Tria adalah anugerah dari Tuhan, seorang anak yang membawa rezeki bagi keluarga mereka. Kisah keluarga ini menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa mereka. Dari hidup dalam kemiskinan, mereka kini menjadi orang yang sukses dan dermawan. Rezeki itu datang dari Tuhan, dan anak adalah berkah terbesar dalam hidup, kata Bayu suatu hari. Rina tersenyum dan menggenggam tangan suaminya. Ya,
dan kita harus selalu bersyukur atas semua yang telah diberikan. Tria tersenyum melihat kedua orang tuanya. Ia mungkin belum sepenuhnya memahami perjalanan hidup mereka, tetapi satu hal yang pasti ia adalah bagian dari kisah indah yang penuh berkah dan keajaiban. Seiring bertambahnya usia, Tria tumbuh menjadi anak yang tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki hati yang lembut. Ia sering melihat kedua orang tuanya membantu orang-orang di desa, dan itu menginspirasi dirinya untuk melakukan hal yang sama. Suatu hari, ketika usianya menginjak 15 tahun, Tria pulang sekolah dengan wajah penuh semangat. "Ayah, Ibu, aku ingin melakukan sesuatu untuk anak-anak di desa kita," katanya antusias. Bayu dan Rina saling berpandangan. "Maksudmu bagaimana, Nah?" tanya Rina lembut. "Aku ingin membuat tempat belajar gratis untuk anak-anak yang kurang mampu. Banyak teman-temanku yang tidak bisa sekolah karena orang tua mereka tidak punya cukup uang," jawab Tria dengan mata berbinar. Bayu tersenyum bangga. "Ide yang luar biasa. Nah, kita akan mendukungmu." Dengan bantuan ayah dan ibunya, Tria berhasil mendirikan rumah belajar Tria, sebuah tempat di mana anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa mendapatkan pendidikan gratis. Ia sendiri yang mengajarkan mereka matematika dan bahasa, sementara Rina dan beberapa rekan lainnya membantu dalam mengajarkan keterampilan lain, seperti memasak dan kerajinan tangan. Namun, perjalanan hidup tidak selalu mulus. Saat usaha konstruksi Bayu semakin besar, banyak pesaing yang tidak senang dengan kesuksesannya. Salah satu pesaingnya berusaha menjatuhkan bisnis Bayu dengan menyebarkan fitnah bahwa proyeknya tidak berkualitas dan menggunakan bahan bangunan murah. Akibatnya, beberapa proyek yang sudah hampir dibatalkan. Keuangan perusahaan mulai terguncang, dan banyak karyawan yang takut kehilangan pekerjaan. Di saat sulit itu, Bayu mengingat kembali perjuangan hidupnya sejak dulu. Ia tahu bahwa kejujuran dan kerja keras selalu membawa keberkahan. Ia tidak menyerah dan memutuskan untuk membuktikan kualitas kerjanya dengan lebih baik. Tria, meski masih remaja, ikut memberikan dukungan moral kepada ayahnya. "Ayah, jangan khawatir. Aku yakin Tuhan selalu berpihak pada orang yang jujur." Benar saja, beberapa bulan kemudian, orang-orang mulai menyadari bahwa tuduhan terhadap Bayu tidak benar. Proyeknya kembali berjalan. Bahkan beberapa investor besar mulai tertarik bekerja sama dengannya. Tahun demi tahun berlalu, Tria tumbuh menjadi pemuda cerdas yang tidak hanya kaya akan ilmu, tetapi juga kaya hati. Setelah menyelesaikan pendidikannya di luar negeri, ia kembali ke desanya untuk mengembangkan rumah belajar Tria menjadi sekolah formal dengan fasilitas lengkap. Di sisi lain, usaha Bayu semakin maju, dan Rina kini memiliki beberapa cabang restoran di berbagai kota. Namun, mereka tidak pernah melupakan asal-usul mereka. Suatu hari, saat duduk bersama di teras rumah mereka yang kini megah, Bayu berkata, "Nak, tahukah kamu, dulu ayah dan ibumu hidup dalam kemiskinan. Tapi sejak kamu lahir, semuanya berubah. Kamu memang membawa rezeki bagi keluarga kita." Tria tersenyum. "Ayah, ibu, aku hanya ingin satu hal. Mari kita gunakan rezeki ini untuk membantu lebih banyak orang lagi." Mata Rina berkaca-kaca mendengar kata-kata anaknya. Mereka tahu bahwa kesuksesan sejati bukan sekedar memiliki harta, namun bagaimana harta itu bisa menjadi berkah bagi orang lain. Di usia senjanya, Bayu dan Rina bisa melihat buah dari kerja keras dan keikhlasan mereka. Tria tidak hanya menjadi anak yang sukses secara materi, tetapi juga membawa manfaat bagi banyak orang. Mereka tidak lagi hanya kaya raya, tapi juga kaya hati. Dan begitulah kisah mereka, dari kemiskinan ke berkahan. Semua dimulai dari kelahiran seorang anak yang membawa rezeki tak terhingga bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam kebahagiaan dan kebermanfaatan bagi sesama.